Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia berorang memenuhi setiap kehidupan kita, memenuhi ruangan ini sehingga kita boleh nanti serbu sampai akhirnya menikmati tubuh darah Yesus lewat perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati melawat setiap kehidupan kita. Sebab itu mari dengan rendah hati mohon pertolongan Tuhan supaya kiranya nyata uluran tangan belas kasih-Nya lewat pembukaan firman bagi kita. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, pendalaman Alkitab disertai perjamuan ini dari Rut pasal yang kedua. Kita masih berada pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Rut 2 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu, anakku, tidak usah kau pergi memungut selain ladang lain, dan tidak usah juga kau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerjaan-pengerjaan perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disakiti orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerjaan-pengerjaan lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicerok oleh pengerjaan-pengerjaan. Puji Tuhan. Untuk bekerja di ladang Boas, Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Dengan kata lain, diyakinkan oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya tandaskan, untuk bekerja di ladang Boas, Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Dengan kata lain, diyakinkan oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Tujuannya, titik 2. Supaya Rut tetap bertahan dan kuat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tujuannya, supaya Rut tetap bertahan dan kuat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Segera saja kita perhatikan 2 Tesalonika 3 ayat 3. Ya, berdoa dan bekerja. Demikian firman Tuhan. Bekerja di hadapan Tuhan. Ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia. Terus Ia akan menguatkan hatimu, ya, dan memelihara kamu terhadapnya. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia, saudaraku. Amin, saudaraku. Tetapi Tuhan adalah setia. Puji Tuhan. Tanda kesetiaan Tuhan ada 2. Tanda kesetiaan Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku, ada 2. Yaitu 1, Ia akan menguatkan hati kita. 1, Ia akan menguatkan hati kita. Orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan sebenarnya adalah orang-orang kuat dan teguh hati, tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh yang tak suci, tidak mudah goyah oleh hal-hal yang lahiriah. Itu orang-orang yang kuat. Itu tanda orang yang melayani pekerjaan Tuhan adalah orang-orang kuat, teguh hati dan tidak mudah goyah. Haleluya. Dan kalau kita bisa bertahan dan kuat sampai detik ini, tentu semua karena kasih setia Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Kalau kita masih bisa kuat dan bertahan sampai hari ini di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tentu semua karena kasih setia Tuhan bagi kita. Bukan suatu kebetulan, bukan karena gagah hebat buat kita sekalian. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui
Itu yang pertama ya, jadi saya ulangi dulu. Tetapi Tuhan adalah setia. Puji Tuhan. Tanda kesetiaan Tuhan, satu, yang menguatkan hati kita. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang kuat, teguh hati, tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh yang tidak suci. Puji Tuhan. Sebab itu biarlah kiranya kita terus melayani pekerjaan Tuhan. Dua, tanda kesetiaan Tuhan yang kedua, memelihara kita terhadap yang jahat. Memelihara kita terhadap yang jahat. Perlu untuk diketahui, pemeliharaan itu adalah jaminan dari Gembala Agung kepada kita sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 25. Amin, saudaraku. Pemeliharaan dan perlindungan bahkan pembelaan Tuhan bagi kita itu adalah jaminan dari Gembala Agung sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 25. Jadi supaya kehidupan kita ini benar-benar merasakan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan, maka kita selayaknya menghargai penggembalaan ini lebih dari segala-galanya. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sampai kita mengecilkan penggembalaan dan membesarkan pekerjaan atau mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia dan hal-hal yang lahiriah lainnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, dipelihara berarti tergembala dengan baik dan benar, dengan satu gembala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut 2 Tesalonika 3 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dan kami percaya dalam Tuhan. Bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, ya, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Terus kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Terus dan kepada ketabahan Kristus. Puji Tuhan. Tuhan telah membekali dan memperlengkapi kita sekaliannya. Amin. Maka apabila kita benar-benar memperhatikannya, maka Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada 2 perkara penting. Saya ulangi, Tuhan telah membekali dan memperlengkapi kita, maka apabila kita benar-benar memperhatikannya, maka Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada 2 perkara penting, yaitu kepada kasih Allah. Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada kasih Allah. B. Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada ketabahan Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, 2 hal di atas adalah modal utama, modal penting di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Sebab kedua-duanya membuat kita bertahan dan kuat, bahkan memberi kemampuan yang ajaib dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kasih Allah dan ketabahan Kristus itu adalah modal utama dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ingat itu, kasih Allah dan ketabahan Kristus adalah modal utama untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Puji Tuhan. Saudaraku, adapun kedua hal ini lebih rinci kita lihat. Adapun kedua hal tersebut, kasih Allah menunjuk kepada tabiat dari Bapa. Kasih Allah menunjuk tabiat dari Bapa. B. Ketabahan Kristus menunjuk tabiat dari anak. Amin, saudaraku. Kasih Allah itu menunjuk tabiat dari Bapa, sedangkan ketabahan Kristus itu menunjuk tabiat dari anak. Puji Tuhan. Kemudian lanjut, wujud dari keduanya adalah, wujud dari kasih Allah dan ketabahan Kristus adalah salib di Golgota. Haleluya. Salib di Golgota. Wujud dari kedua-duanya atau wujud dari kasih Allah dan wujud dari ketabahan Kristus adalah salib di Golgota. Amin, saudaraku. Kasih Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Salib di Golgota. Ketabahan Kristus
taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu juga salib hijau juta. Jadi wujud dari kedua-duanya adalah salib hijau juta. Itu yang memberi kekuatan dan kemampuan yang ajaib bagi kita untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Salib hijau juta itu, saudara. Amin, saudara. Bukan kemampuan, bukan kepintaran, bukan karena uang, bukan karena gelar tinggi, tetapi kasih Allah dan ketabahan Kristus. Karena kedua-duanya, wujud dari kedua-duanya adalah salib hijau juta. Haleluya. Salib hijau juta dasar kita melayani Tuhan dan pekerjaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius pasal 11 28 sampai 29, baca. Ajarkan juru selamat dengan firman Tuhan. Marilah kepadaku, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini letih lesu berbeban berat, ini kehidupan yang tidak berdaya, tidak punya kemampuan. Terus Pikulah kuda ke pasar, ya, dan belajarlah kepadaku. ya, Karena aku lemah lembut, terus dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. terima kasih. Salib hijau juta memberi kelegaan dan kekuatan, bahkan kemampuan yang ajaib kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali memperhatikan 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika tadi. 2 Tesalonika 3 tadi. Tadi kita sudah baca ayat 3, ayat 4 dan 5. Selanjutnya ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebetulnya penulisan ayat 7 sampai 9 boleh dibaca dimulai dari ayat 6. Boleh baca ayat 5 juga boleh, silakan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada melayani Tuhan dan pekerjaannya, artinya ditujukan kepada kasih Allah, artinya juga ditujukan kepada ketabahan Kristus, terus dan kepada ketabahan Kristus. Ya. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, rekan-rekan kerja di ladang Tuhan, terus dalam nama Tuhan Yesus, ya, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, yang malas, jauhkan diri dari orang yang malas, terus dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami, apalagi tidak menuruti ajaran yang sehat. Ayat 7, sebab kamu sendiri tahu ya, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, ya, karena kami tidak lalai ya, bekerja ya, tidak lalai bekerja di ladang Tuhan, terus dan tidak makan roti orang dan percuma, ya, tetapi kami berusaha dan berjihad dan beri payah siang malam, terus supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Ayat 9, Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, ya, supaya kamu ikuti. puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudaraku, salib hijau juta memberi kekuatan kepada Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan dan sidang jemaat. Bahkan ia menjadi teladan bagi sidang jemaat oleh karena salib hijau juta. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau imam-imam, hamba-hamba Tuhan, imam-imam melayani Tuhan, saudaraku, dengan sungguh-sungguh, saudaraku, memikul salibnya, maka saudaraku maka hamba Tuhan dan imam-imam itu akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Bahkan oleh karena salib itu sendiri, ia menjadi teladan bagi sidang jemaat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, salib hijau juta telah memberi kekuatan kepada Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan dan sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Bahkan oleh salib itu sendiri, salib hijau juta, Rasul Paulus menjadi teladan bagi sidang jemaat. Pada hari Minggu kita kedatangan tamu dan beliau juga merupakan guru saya, Bapak Pendeta Yusak Supriyadi.
Setiap orang memang harus menjadi teladan. Menguraikan bahwa Rasul Paulus menjadi teladan karena dia merangkul salib. Kemudian Timotius juga menjadi teladan, termasuk Epaphroditus juga menjadi teladan. Dan setiap orang harus menjadi teladan bagi sesamanya. Amin, saudaraku, harus menjadi teladan. Tetapi yang pasti, salib hijau juga memberi kekuatan kepada Rasul Paulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menjadi teladan bagi sidang jemaat karena salib hijau juta. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita kembali membaca Rut pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Rut pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Baca. Ya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu, anakku, ya, tidak usah kau pergi untuk mencari ladang lain. ya, Tidak usah juga kau pergi dari sini, ya. tapi tetaplah dengan mengerjakan buat. Dibekali, diyakinkan oleh kuasa rohani Tuhan Yesus Kristus. Lihat saja keadaan yang sedang salib orang itu. Ya, Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku akan memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. puji Tuhan. Rut dibekali dan diperlengkapi oleh Boas dengan dua perkara. Ya, Rut dibekali dan diperlengkapi oleh Boas dengan dua perkara, yaitu yang pertama, Boas berkata kepada Rut, tidak usah engkau pergi memunjelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Puji Tuhan. Jadi bekal yang pertama, Boas berkata, tidak usah engkau pergi memunjelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Puji Tuhan. Saudaraku, pengertian secara rohaninya bagi kita ialah tetaplah berada di ladang Tuhan. Jangan kita membawa diri kita ke dalam ladang si pemalas dan ladang dunia. Amin, saudaraku. Tetaplah berada di ladang Tuhan. Jangan kita membawa diri kita ke dalam ladang si pemalas. Jangan kita membawa diri kita ke dalam ladang dunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab ladang si pemalas menghasilkan dua hal, yaitu kemiskinan dan kekurangan, sesuai dengan Amsal pasal 30. Haleluya. Sedangkan ladang dunia menghasilkan kejahatan dan ketidaktaatan seperti Adam. Pendeknya, ladang si pemalas dan ladang dunia menghasilkan onak dan duri. Itulah yang membuat gereja Tuhan sengsara dan menderita sangat. Onak dan duri. Itu yang membuat gereja Tuhan menderita. Susah dan menderita. Sebab itu, tetaplah berada di ladang Tuhan. Amin. Imam-imam perhatikan dulu sini. Tetap berada di ladang Tuhan. Layani Tuhan dengan pekerjaannya. Jangan membawa diri kita ke ladang si pemalas. Jangan membawa kita ke dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Ladang si pemalas menghasilkan kemiskinan dan kekurangan. Ladang dunia menghasilkan apa? Kejahatan dan ketidaktaatan. Kesimpulannya, ladang dunia dan ladang si pemalas menghasilkan onak dan duri. Itu yang membuat anak-anak Tuhan menderita. Saya masih ingat sebelum tergembala, biar ada uang, tetap menderita. Puji Tuhan. Tetapi kita sekarang yang sudah melayani Tuhan dan pekerjaannya, kita berada di ladang Tuhan. Biar gaji tidak seberapa, tapi dipelihara, dilindungi, dibela, diberkati Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Diberkati Tuhan. Tetap di ladang Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang lanjut. Praktek berada di ladang Tuhan ada 3. Tadi sudah dibaca. Praktek berada di ladang Tuhan ada 3. Boleh dibaca saja kembali. Tidak usah ditulis, baca saja. Nanti ditulis 3 praktek itu. Baca kembali. Baca. Ayo lakukan. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakmu, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, Ya. dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Ya, pengertian rohaninya tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Prakteknya Tapi tetaplah dengan pengejar-pengejarku sebuah. 1, Lihat saja ke ladangnya sedang disabit orang itu. 2, Ikutilah perempuan tumpah itu dari belakang. 3. Terima kasih. Praktek berada di dalam Tuhan ada 3, yaitu 1, dekat pengerja-pengerja perempuan. 2, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. 3, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sekarang marilah kita simak 3 perkara di atas. Selanjutnya, marilah kita, saudara-saudaraku, menyimak 3 perkara di atas. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Baik. Sekarang tentang 1, dekat pengerja-pengerja perempuan. 1, terdekat pengerja perempuan. Dekat berarti tidak jauh. Amin. Amin. Dekat berarti tidak jauh. Dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan. Dekat berarti tidak jauh dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Saya ini adalah hamba Tuhan, melayani Tuhan dan pekerjaannya. Sekarang berada ladang Tuhan. Saya harus dekat dengan rekan-rekan sekerja di ladang Tuhan. Tidak boleh jauh dari sesama pelayan-pelayan Tuhan. Harus ada proses, harus ada persekutuan. Dimulai dari imam-imam yang sedang melayani pekerjaan Tuhan. Harus dekat satu dengan yang lain, harus dekat. Tidak boleh ada jarak, tidak boleh ada gap. Oleh karena ini dan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi memang sebaiknya hubungan antara sesama pelayan-pelayan Tuhan harus dekat. Hamba-hamba Tuhan harus berjejaring atau membangun hubungan yang baik untuk mempermudah dan memperlancar kita di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan pengerja-pengerja, dekat dengan pelayan Tuhan, saudaraku, semuanya itu untuk mempermudah dan memperlancar kita di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kalau di antara pelayan-pelayan Tuhan, antara hamba-hamba Tuhan tidak saling menjauhkan diri satu dengan yang lain, percaya saya, hamba Tuhan yang menjauhkan dirinya dengan rekan-rekan sekerja Tuhan membuat dirinya susah di dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Fokus saja perhatikan Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan Yesus. Berkatnya dari Tuhan Yesus. Kita harus berjejaring, harus dekat. Kalau hamba Tuhan menjauhkan dirinya dari rekan sekerja di ladang Tuhan, berarti tanpa sadar dia sedang membuat dirinya susah. Tetapi kalau kita berjejaring, dekat dengan rekan-rekan kerja di ladang Tuhan, itu akan mempermudah dan memperlancar kita di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Penyebab hubungan di antara sesama pelayan tidak dekat antara lain, 1, roh egosentris atau kepentingan diri. 2, acuh tak acuh atau bermasa bodoh. 3, malas sehingga suka menunda-nunda pekerjaan Tuhan. 4, ada gap yang disebabkan oleh dosa kejahatan dan kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut kita belajar. Ada 6 orang pelayan Tuhan. Ada 6 orang pelayan Tuhan dekat
dengan Rasul Paulus untuk melayani sidang jemaat di Filipi. Puji Tuhan, ada 6 orang pelayan Tuhan dekat dengan Rasul Paulus untuk melayani sidang jemaat di Filipi. 1 Timotius, 2 Epaphroditus, 3 Euodia, 4 Sintike, 5 Sunsugos, 6 Clemens. Mari kita melihat sejauh mana ke-6 orang tersebut dekat dengan Rasul Paulus. Mari kita melihat sejauh mana ke-6 orang pelayan-pelayan Tuhan tersebut dekat dengan Rasul Paulus. Dimulai dari Timotius. Filipi pasal 2 ayat 18 sampai 20. Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Timotius dan Epaphroditus. Iya. Demikian Tuhan. Ada. Tetapi dalam Tuhan Yesus, Tuhan segera mengirimkan Timotius kepada jemaat di Filipi. Terus supaya tenang juga hatiku. Ya. Apa tentang hal ihwalmu? Hal ihwalmu, riwayatmu. 20. Karena tak ada seorang padaku yang sehat dan sepikir dengan aku. Tidak ada yang sehat sepikir dengan Rasul Paulus. Terus dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, kepentingan jemaat di Filipi. Rasul Paulus mengirimkan Timotius kepada sidang jemaat di Filipi. Alasannya, karena Timotius dekat dengan Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Alasannya, karena Timotius dekat dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah bapak rohani daripada Timotius. Puji Tuhan. Bukti bahwa Timotius dekat dengan Rasul Paulus titik 2. Bukti bahwa Timotius dekat dengan Rasul Paulus titik 2. 1. Timotius sehati sepikir dengan Paulus. Jadi di dalam hal melayani sidang jemaat di Filipi, Timotius sehati sepikir dengan Rasul Paulus, begitu saja ya. Timotius sehati sepikir dengan Rasul Paulus. 2. Timotius sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan dari sidang jemaat di Filipi. Timotius sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan sidang jemaat di Filipi. Puji Tuhan. Itulah bukti kedekatan antara Timotius dengan Rasul Paulus. Kedekatan antara anak dengan bapa. Puji Tuhan. Yang pertama sehati sepikir. Yang kedua, Timotius ini sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan sidang jemaat di Filipi. Amin. Sementara sidang jemaat di Filipi ini dibangun oleh Rasul Paulus. Posisi daripada jemaat di Filipi ini ada di daerah Eropa Timur, ya. Amin. Dekat sekali dengan Makedonia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih jauh kita lihat kedekatan Timotius dengan Rasul Paulus. Ayat 21 sampai dengan ayat 23. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Iya, ayat sampai 22 maksud saya. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Tuhan untuk sidangnya. Terus kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Kesetiaan Timotius telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku ya dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak buah bapaknya. Puji Tuhan. Di sini lanjut kita perhatikan. Timotius setia menolong Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya di dalam pekabaran Injil kepada jemaat di Filipi. Amin, saudaraku. Timotius ini setia menolong Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya di dalam pekabaran Injil kepada jemaat di Filipi. Tidak lama lagi kita akan membawa kabar pengajaran mempelai ke Cerando Perapat, Sumatera Utara dan Riau. Kita akan kunjungi 3 tempat. Bagaimana saudara mendukung pekabaran Injil ini? Bagaimana saudara menolong di dalam pemberitaan firman pengajaran mempelai yang akan kita bawa ini ke Sumatera? Siapa yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam mendukung pekabaran pengajaran mempelai? Simaklah apa yang sudah saudara dengar dari atas tadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi kesetiaan Timotius kepada Rasul Paulus sudah terbukti. Pendeknya kesetiaan Timotius kepada Rasul Paulus sudah terbukti. Sebab dia tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Imam-imam tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Amin, saudaraku. Tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Banyak hal yang menyebabkan, banyak hal tanda-tanda seseorang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Itu jangan kiranya terjadi lagi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di dalam tanda penggembalaan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 23 sampai 24. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Ya. Sesudah jelas bagiku bagaimana caranya terkena aku. Ya. Tetapi dalam Tuhan, aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara Rasul Paulus masih berada dalam penjara di Roma pada zaman Raja Nero, di sini kita melihat Rasul Paulus mengirim Timotius kepada jemaat di Filipi. Jadi oleh karena kedekatan Timotius dengan Rasul Paulus, akhirnya Rasul Paulus tertolong untuk pekabaran Injil kepada jemaat di Filipi. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu tentang kedekatan antara, singkat saja ya, kedekatan antara Timotius dengan Rasul Paulus. Sekarang tentang Epaphroditus. Yang kedua tentang Epaphroditus. Filipi 2 ayat 25. Filipi 2 ayat 25. Ya. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku, ya, dan teman sekerja serta teman seperjuangan, ya, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluan. Puji Tuhan. Kemudian Epaphroditus bukan saja teman sekerja, tetapi juga teman seperjuangan dari Rasul Paulus. Haleluya. Kemudian di sini kita perhatikan Epaphroditus bukan saja teman sekerja, tetapi juga teman seperjuangan dari Rasul Paulus di dalam melayani jemaat di Filipi. Menunjukkan bahwa Epaphroditus ini juga sangat dekat sekali dengan Rasul Paulus. Amin, saudara. Teman-teman, imam-imam, teman-teman sekerja, saya berharap kita semua teman seperjuangan. Itu hubungan kedekatan kita, hubungan emosional kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya berharap itu bukan hanya teman sekerja, tapi juga harus menjadi teman seperjuangan, seperasaan. Jangan menjadi onak dan duri. Jangan kita membawa diri ke ladang dunia. Jangan si pemalas yang hanya bisa menyakiti perasaan rekan kerjanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian ayat 26, baca. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian. Ya, dia sangat rindu kepada kamu sekalian. Terus yang susah juga hatinya. Ya, sebab kamu mendengar bahwa dia sakit. Ya. Terus ayat 27. Memang boleh sampai 30. Memang benar dia sakit. Memang benar dia sakit. Dan nyaris mati. Dan nyaris mati. Epaphroditus ini. Terus tetapi Allah menasihani dia. Allah menasihani dia. Terus dan bukan hanya dia saja. Bukan hanya dia saja. Melainkan aku juga. Aku juga. Terus duka citaku jangan bertambah-tambah. Jangan bertambah-tambah lagi. Terus itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Ya. Supaya bila kamu melihat dia. Ya, setelah diutus Filipi mengutus Epaphroditus, lalu Rasul Paulus juga memberitakan kabar, saya akan kembalikan dia juga kepadamu. Terus
kamu dapat bersukacita pula, Ya. dan berkurang sukacitaku. Ya. Jadi sambutkannya dalam Tuhan, Terus dengan segala sukacita, ya. dan hormatilah orang-orang seperti dia. Hormati orang-orang seperti dia. Amin. Amin. Ayat 30. Sebab oleh karena Kristus, ia nyaris mati, Dia harus mati. dan ia mempertaruhkan jiwanya Ya. untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat bahwa jemaat di Filipi mengutus Epafroditus untuk melayani Rasul Paulus dalam segala keperluan Rasul Paulus selama berada di penjara di Roma. Dia dipenjarakan di Roma, saudara. Jadi jemaat di Filipi ini mengutus Epafroditus kepada Rasul Paulus yang sedang dipenjarakan di Roma oleh Kaisar Nero. Puji Tuhan. Jadi Epafroditus ini membawa kiriman dari jemaat di Filipi untuk Rasul Paulus. Sementara dalam perjalanan itu ia jatuh sakit dan nyaris mati. Tetapi oleh kasih karunia, oleh kemurahan Tuhan bagi mereka yang melayani Tuhan dan pekerjaannya, Tuhan tolong dan diselamatkan. Maka Rasul Paulus pun terhibur hatinya. Amin, saudara. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi Rasul Paulus sebaliknya berkata kepada jemaat di Filipi, segera aku akan mengembalikan dia kepadamu, karena dia rindu untuk terus melayani sidang jemaat Tuhan. Jadi ternyata bukan saja Timotius yang setia dan sungguh-sungguh memperhatikan sidang jemaat di Filipi, tetapi juga Epafroditus, dia sangat memperhatikan gurunya, sekaligus teman dekatnya, teman sekerja, teman seperjuangan di dalam melayani Tuhan. Jadi sangat dekat sekali. Amin, saudara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Andai kata tidak ada orang-orang semacam ini dekat dengan Rasul Paulus, bagaimana mungkin sidang jemaat di Filipi mendapatkan perhatian dari Tuhan lewat pekabaran Injil? Semua suratan itu ditulis dari penjara, lalu dikirim melalui Epafroditus, dikirim lagi kembali melalui Timotius. Jadi kalau kita satu dengan yang lain dekat, antara pelayan Tuhan itu dekat, itu sama artinya memperlancar dan mempermudah pekerjaan Tuhan. Ya boleh ada dia, ya. Amin. Amin. Amin, Timo. Tidak boleh ada dia. Tidak boleh ada dia. Ini bukan soal nongkrong di ruangan mahasiswa, bukan. Tidak boleh ada dia. Dapat dipahami, saudaraku? Tidak boleh ada dia. Tidak boleh ada jarak. Harus dekat. Gap itu bisa disebabkan kejahatan kenajisan, kepentingan diri, aju tak aju, bermasa bodoh, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Dia sibuk dengan diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, jadi sekali lagi saya tandaskan untuk membawa segala keperluan Rasul Paulus dari sidang jemaat di Filipi. Tadi Epafroditus jatuh sakit dan nyaris mati. Puji Tuhan. Pendeknya ini mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi segala apa yang akan dipersembahkan jemaat di Filipi kepada Rasul Paulus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 2 sampai 3. Ya, itu tentang Timotius dan Epafroditus, dua rekan kerja dekat dengan Rasul Paulus. Kita lihat 4 rekan kerja yang lain, semuanya itu terdapat di jemaat di Filipi. 6 pribadi Tuhan dekat dengan jemaat dengan Rasul Paulus. Ayat 2
sampai dengan ayat yang ketiga. Nasihat-nasihat akhir. Ya. Eudia menasihati, Kalau dia dinasihati, dan Sintike menasihati, Pak Sintike dinasihati, supaya sehari sepikir dalam Tuhan. karena sekerja di dalam Tuhan harus hati terus. Bahkan kuminta kepada juga Sungguh-sungguh teman gimana terus? tolonglah mereka, Ya, karena mereka telah berjuang dengan aku ya juga Eudia Sintike berjuang. dalam pekabaran Lalu Injil. Rasul Paulus minta tolong kepada Sungguh tolong mereka, karena mereka telah berjuang bersama dengan aku dalam pekabaran Injil, mengajarkan mempelai dalam tarikan tabernakel. Terus Bersama-sama dengan Clemens verse 6 bersama dengan Clemens. Terus dan kawan-kawanku sekerja yang lain, ya, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. puji Tuhan. Perhatikan, Eudia dan Sintike sehati sepikir di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya oleh karena nasihat-nasihat Rasul Paulus. Kemudian Sunggus dan Clemens adalah teman sekerja yang setia bagi Rasul Paulus. Amin, saudara itu teman seperjuangan di dalam pekabaran Injil. Inilah 6 pribadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dekat dengan Rasul Paulus. Kalau kita dekat, itu akan mempermudah dan memperlancar dan mempermudah untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan kita jauh. Jangan. Kita belajar sama-sama mendengar, rendah hati seperti Timotius, menolong bapaknya, Epaphroditus mempertaruhkan nyawanya, serta Eudia Sintike, Sunggus Clemens juga rekan sekerja seperjuangan untuk melayani pekerjaan Tuhan secara khusus untuk sidang jemaat di Filipi. Kalau tidak, jemaat di Filipi ini akan terbengkalai kerohanian mereka. Bagaimana? Apakah kita biarkan kerohanian sidang jemaat terbengkalai? Sebab itu mari kita dekat satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Teman kerja, teman seperjuangan. Sehati sepikirlah kita ini. Jangan buat jarak dan jangan semakin menjauh, tetapi biarlah kita semakin berdekat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sehingga jemaat di Filipi tetap mendapat perhatian dari Tuhan, saudaraku, sehingga saudaraku mereka dipelihara oleh Tuhan. Kemudian tentang lihat saja, tadi praktek berada dalam Tuhan ada 3. 1 dekat, 2 tentang lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Tentang lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Tentang lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Sama artinya, saudaraku, memandang tuayan. Amin, saudaraku. Jelai gandum yang disabit itu yang harus dipandang. Berarti sama artinya memandang tuayan. Berarti pelayan-pelayan Tuhan melayani dengan mata yang terbuka. Jangan sampai kita melayani Tuhan dengan mata yang tertutup oleh selaku daging, yaitu keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Amin, saudaraku. Yohanes 4 ayat 35. Injil Yohanes 4 ayat 35. Ayo, biar kita semua mendekat, jangan ada gap. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang memandang tuayan, berarti pelayan Tuhan melayani dengan mata yang terbuka. Haleluya. Jangan sampai kita melayani Tuhan dengan mata yang tertutup oleh selaku daging, yaitu keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 4 ayat 35. Boleh baca dulu 34 Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Ya. bahkan aku ialah melakukan kehendak Dia. Puji Tuhan. Terus Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. itu memikul salib itu sudah harus menjadi santapan kita di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Amin, saudara. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan, Ya, 4 bulan lagi di bawah musim menuai? 4
ulang lagi. Terus, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, lihat sekelilingmu, saudaraku. Jangan dengan mata tertutup. Lihat sekelilingmu. Terus, dan pandanglah ladang-ladang ladang-ladang yang sudah menguning, ya, matang, terus Tuhan. puji Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Puji Tuhan. Perkataan ini ada kaitannya dengan perempuan Samaria. Perkataan Yesus ini kepada murid-murid itu ada kaitannya dengan perempuan Samaria. Yohanes 4:27. Yohanes 4:27. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Terus Bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. ya, karena Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria lagi. Terus Tapi tidak seorang pun yang berkata, yang tidak berani. Terus apa yang kau kehendaki, ya, atau apa yang kau percakapkan dengan dia. puji Tuhan. Murid-murid melihat bahwa Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Murid-murid melihat bahwa Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Tetapi di sini kita melihat mereka tidak berani bertanya tentang apa yang telah dipercakapkan Yesus dengan perempuan Samaria tersebut. Pendeknya atau kesimpulannya, murid-murid melihat kekurangan dari perempuan Samaria. Mereka tidak melihat ladang tuayan. Mereka hanya melihat kekurangan dari perempuan Samaria. Mereka tidak melihat ladang tuayan. Ini kesalahan yang fatal. Sebab itu, Boas tadi mengingatkan Rut. Lihat saja, saudaraku. Lihat saja pekerja-pekerja yang menyabit jelai gandum itu, atau jelai gandum yang disabit itu. Jadi jangan lihat yang lain-lain. Lihat saja ladang tuanya. Jangan lihat kekurangan orang lain. Jangan manfaatkan kelemahan orang lain. Lihat ladang tuanya. Lihat dia itu jiwa. Jangan manfaatkan kesempatannya. Amin. Jangan manfaatkan kelemahannya. Amin. Lihat dia, siapapun dia, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, kaya miskin. Lihat dia sebagai tuanya, lihat dia sebagai ladang tuanya. Jangan lihat kekurangannya, jangan juga lihat kelebihannya saja, dan jangan manfaatkan kelemahannya. Setuju? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Memang serbu perempuan Samaria ini penuh dengan kelemahan. Sebelum kita melihat kelemahannya, yang pasti kita lihat dulu Injil Yohanes pasal 4 ayat 20, ayat 8 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab murid-murid yang telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Puji Tuhan. Di sini kita melihat sebenarnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Haleluya. Berarti ada jarak. Amin. Tidak bergaul, ada jarak, ada gap. Puji Tuhan. Tetapi ini saya tidak bicara soal kedekatan atau jarak seperti apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Pendeknya, Samaria dengan Yahudi tidak bergaul, tidak ada hubungan apapun. Puji Tuhan. Lihatlah kemudian ayat 10 sampai 12. Jawab Yesus kepadanya, Ya, jikalau engkau tahu ya, tentang karunia Allah, karunia alam, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, terus berilah minum. ya, Niscaya engkau telah meminta kepadanya, ya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. terus sampai 12. Karena berdoa itu kepadanya, Ya,
Tuhan, engkau tidak punya timba, Engkau tidak punya timbang. dan sumurnya amat dalam. Sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air itu? Terus, Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, adakah engkau lebih besar? Setelah dia berkata engkau tidak punya timbang, lalu adakah engkau lebih besar? Terus, yang memberikan sumur ini kepada kami, ya, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. dan ternaknya, puji Tuhan. Saudaraku, sewaktu masih ada jarak atau tidak bergaul, Yahudi tidak bergaul dengan Samaria, kita lihat sikap perempuan Samaria ini ketika masih ada jarak tidak bergaul dengan Yahudi. Perempuan Samaria ini sibuk dengan dua perkara sesuai dengan pernyataannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu, perempuan Samaria berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba. Jadi perempuan Samaria ini sibuk dengan timba. Maksudnya di hari-hari terakhir ini orang Kristen sibuk dengan hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan itu kaya? Apakah Tuhan itu sudah terkenal? Apakah hamba Tuhan itu sudah masuk TV? Apakah hamba Tuhan itu dengan gereja yang besar dan mewah? Perempuan Samaria tidak peduli bahwa timba fungsinya untuk menimba air, membukakan rahasia firman sedalam-dalamnya. Dia tidak peduli dengan itu. Makanya kalau pengertian yang dangkal, dia tidak peduli soal kesucian, dia tidak peduli dengan pengajaran mempelai. Dia hanya sibuk dengan timba. Haleluya. Apa fungsi timba? Menimba air. Apa fungsi hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala? Bukankah dia harus menimba pembukaan rahasia firman? Tetapi kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, lalu dia orang Kristen, dia hanya sibuk dengan timba. Dia tidak sibuk melihat apakah hamba Tuhan itu dipakai menimba air, yaitu membukakan rahasia firman sedalam-dalamnya. Jadi bodoh. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian pernyataan yang kedua, perempuan Samaria itu berkata, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Puji Tuhan. Memang kalau kita memandang sekilas, Yakub ini besar. Lihat, dia menurunkan bapak-bapak leluhur dari orang Israel. Itulah 12 suku Israel. Jadi jelas, Yakub besar. Tetapi perempuan Samaria, dia tidak sadar bahwa Yesus adalah yang lebih besar, bahkan yang terlebih besar dari segala-galanya. Amin. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Pak Barita. Puji Tuhan. Yesus terlebih besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan tahu kelemahan perempuan Samaria ini. Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak melihat kekurangannya. Tuhan melihat perempuan Samaria sebagai ladang tuayan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maju
Ayat 13 sampai 18. Jawab Yesus kepadanya, Ya. barang siapa minum air ini, Ya. dia akan haus lagi. Terus? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Setelah melihat kekurangannya, Yesus tetap begini, bahwa dia adalah air kehidupan. Terus? Ya, terus menerus memancar Ya. sampai kepada hidup yang kekal. Terus? Kata perempuan itu kepadanya, Ya. Tuhan, Ya. berikanlah aku air itu, Ya. supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Sekalipun Yesus telah melihat borok-borok daripada perempuan Samaria itu, namun Yesus tetap menyatakan dirinya sebagai air kehidupan. Sebab Tuhan Yesus melihat perempuan Samaria ini sebagai ladang buaya. Tuhan Yesus tidak memanfaatkan kelemahannya. Tuhan Yesus tidak melihat kekurangannya dan lain sebagainya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kita di dalam melayani Tuhan? Bagaimana saudara? Masih suka melihat kekurangan orang lain? Atau sebaliknya hanya melihat kelebihannya? Atau memanfaatkan kelemahannya? Di Tuhan, kita jawab sendiri dan buktikan di hadapan Tuhan, bukan kepada saya. Saudara bisa main akal-akalan kepada saya, tapi kepada Tuhan tidak. Amin. Di Tuhan. Itu ayat 13 sampai 15. Bagian berikutnya 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, Ya, pergilah, panggillah suamimu, ya, dan datang ke sini. syarat untuk menikmati air kehidupan. Terus, Kata perempuan itu, ya, aku tidak mempunyai suami. ya, Kata Yesus kepadanya, cepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. terus, Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar. puji Tuhan. Syarat untuk menikmati air kehidupan, mengakui kekurangan, kelemahan, baik itu kejahatan, bahkan kenajisan sekalipun, dengan jujur dan tulus, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Perempuan Samaria berkata, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Engkau sudah mempunyai 5 terdahulu suami, kemudian ditambah lagi yang sekarang hidup seatap serumah dengan dia, dan itu semua bukan suaminya. Kesimpulannya, perempuan Samaria ini mengakui dosa kenajisan, kehancuran dalam nikahnya, diakui kepada Tuhan Yesus dengan jujur, tulus, tidak ada yang ditutupi. Serbu, kalau seseorang tidak mau mengakui kelemahannya, baik itu kejahatan, baik itu kenajisan, sampai kapanpun orang semacam ini tidak akan pernah bisa berubah. Itu hebatnya Tuhan. Biarpun seseorang berjuang untuk berbuat baik, untuk berubah dari kejahatan, dari kenajisannya, tapi kalau pengakuan tidak keluar dari mulut, tidak terjadi kelepasan. Itulah adilnya Tuhan. Hati-hati jangan sampai itu menjadi kutuk turun kepada anak ini. Membuat susah masa depan. Kita lihat perempuan Samaria mengakui kehancuran dalam nikahnya dengan tulus. Lalu lewat pengakuan yang tulus inilah Tuhan membenarkan dia oleh darah salib. Dia dibenarkan oleh darah salib. Dia tidak membenarkan diri di dalam kebenarannya atau menutupi dosanya, membenarkan diri dengan cara menutupi dosanya, tetapi dia dibenarkan oleh darah salib.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ada yang belum terungkap di sini. Ada yang belum terungkap di sini. Siapa lagi? Ini bukan soal nongkrong di ruangan masuci. Siapa lagi? Jadi mau masih ada? Jangan ulangi lagi. Biar terbersih di hatimu. Pak Barita, jangan pelan-pelan mengakui. Langsung tuntas mengakui. Siapa lagi? Nanti diakui semua. Dengan jujur. Supaya jangan terulang. Ini bukan otoriter. Ini ketulusan dalam menyampaikan firman. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Cek ke hatimu, Timo. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Itu selanjutnya, mari kita lihat ayat 28 sampai 29. Ya, selanjutnya ayat 28 sampai 29. Maka perempuan yang meninggalkan tempayannya Ya, di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, ya. Terus, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah berbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? puji Tuhan. Perhatikan, perempuan Samaria akhirnya meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan bersaksi tentang segala sesuatu, tentang Kristus dan tentang segala sesuatu yang diperbuatnya kepada perempuan Samaria. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya perempuan Samaria ini, saudaraku, itu bagaikan jelai gandum yang sudah dituai. Itu pendeknya perempuan Samaria ini bagaikan jelai gandum yang sudah dituai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu tentang yang kedua. Tadi lihatlah ladang bayam, betul ya? Sekarang tentang tiga, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Saudaraku, kalau melayani Tuhan dengan mengikuti dari belakang, artinya rendah hati. Jangan kita, sebaliknya jangan kita suka menggurui, tapi biarlah kita mengikuti dari belakang, menunjukkan kerendahan hati dari seorang pelayan Tuhan. Memang orang yang melayani Tuhan dan pekerjaannya harus rendah hati. Harus rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda. Kalau mau menjadi besar, hendaklah menjadi yang paling muda. Kalau muda, sinonimnya minim pengalaman, berarti butuh ajaran. Butuh ajaran. Puji Tuhan, jangan sampai kita masih muda tapi ingin menggurui terus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian pemimpin menjadi pelayan. Itu pemimpin sejati. Melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Itu pemimpin sejati. Itu yang rendah hati. Itu sama artinya mengikuti pengerja-pengerja dari belakang. Puji Tuhan. Seorang murid tidaklah lebih besar dari gurunya. Tapi bukan berarti pengertian yang diperoleh murid tidak jauh lebih besar, tetapi murid tetap merendahkan diri serendah-rendahnya di dalam melayani Tuhan. Bukan karena dia tidak punya pengertian yang banyak pengertian, tetapi murid tidak lebih besar dari guru, supaya dengan pengertian ini kita tetap rendah hati di dalam melayani pekerjaan. Saudara, di sini ada Bapak Pendeta Timotius. Saudara bisa tanya, seperti apa sikap saya dengan begini?
Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita melayani dengan rendah hati, maka tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin, saudara. Kalau kita mengikuti dari belakang atau melayani dengan rendah hati, tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak akan pernah mendahului kehendak Tuhan. Orang yang mendahului kehendak Tuhan tidak dengar-dengaran dan mau mengikuti dari belakang. Akhirnya terjadi penyimpangan ke kiri dan ke kanan. Injil Matius pasal 16. Injil Matius 16 ayat 24. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikuti. Jadilah murid-murid ya. Amin, saudara. Murid menggunakan telinga, guru menggunakan mulut. Jadilah murid-murid. Dengarlah. Yaitu setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, ya, mengikut salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mengikut Tuhan, ia harus dalam ada 3 hal: 1, menyangkal dirinya; 2, mengikut salibnya; 3, mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Mengikut Tuhan harus dalam tanda 3 hal: 1, menyangkal dirinya; 2, mengikut salibnya; 3, mengikut Tuhan. Tentang menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti tidak mengakui kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam diri sendiri. Sekalipun memiliki kemampuan dan potensi yang banyak, tetapi semuanya itu disangkal. Berarti sama dengan tidak bermegah terhadap kelebihan-kelebihan yang dia punyai. Tidak berbeda. Seperti Rasul Paulus, dia tidak berbeda. Sekalipun dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, disebut juga Paulus. Kemudian pada saat itu dia mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak terkatakan, dan dia juga melihat pernyataan-pernyataan yang hebat dari Tuhan. Namun dalam semuanya itu, ia tidak bermegah. Sebaliknya, Rasul Paulus berbeda terhadap kelemahannya, terhadap aniaya, terhadap sengsara, terhadap kesukaran. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita berbeda dalam kelemahan, maka kuasa Tuhan turun menaungi, kuasa Kristus turun menaungi setiap kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan. Pasti itu, pasti. Jadi kuasa Tuhan itu yang menjadi perlindungan bagi kita. Amin. Tuhan. Kemudian tentang memikul salibnya. Memikul salibnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus pernah memikul salib di atas pundaknya. Tuhan itu merupakan tanggung jawabnya kepada Bapa. Kita sekalian mempunyai 2 bahu, kiri dan kanan. Mari kita gunakan untuk memikul sebuah tanggung jawab di hadapan Tuhan sesuai karunia-karunia dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tanggung jawab seorang suami, kepala rumah tangga, mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Tanggung jawab seorang istri
tunduk kepada suami sama seperti ketundukannya kepada Kristus kepala. Tanggung jawab seorang anak. Sedang jemaat anak rohani saya. Ya, amin. Hormat kepada orang tua. Ada bapak jasmani, ada bapak rohani, ada bapak Yesus. Puji Tuhan. Kemudian tanggung jawab dari hamba-hamba Tuhan. Taat setia dengar-dengaran kepada Tuhannya. Tuhan dari hamba-hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Tanggung jawab dari Tuhan memperhatikan hamba-hambanya. Memperhatikan hamba-hambanya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Karena Yesus pernah memikul salib di atas kudanya, maka dua bahu ini kita harus gunakan memikul tanggung jawab. Imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia-karunia jabatan Roh Kudus, pikulah salibmu. Berilah suatu pertanggungan jawab kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya. Amin. Berarti tidak ada kepentingan di dalamnya. Puji Tuhan. Tiga, tentang mengikuti Tuhan. Puji Tuhan. Kali ini kita akan perhatikan dalam Injil Yohanes 12 ayat terakhir. Terus segera kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Injil Yohanes pasal 12. Baca ayat 24 sampai dengan ayat 26. Yesus memberitakan kematiannya. Boleh baca ayat 23. Demikian Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tiba saatnya dimuliakan. Salib mendahului kemuliaan. Sebab itu dia berkata seperti ayat 24. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Jadi sebab itu jangan kita gengsi memikul salib. Kalau saudaraku hanya mendengar firman saja gengsi, kapan kita dipermuliakan? Saya selalu perhatikan lewat pengertian yang saya dapat dari firman, dengan salib yang mendahulukan pasti dibaliknya mulia. Semakin hari semakin mengerti rencana Tuhannya. Amin, saudaraku. Tuhan belajar semakin dewasa secara rohani, ukurannya firman. Yohanes 12 ayat 24 baca. Aku berkata kepadamu, Ya. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah Ya. dan mati, ia tetap satu biji saja. Ya. Tetapi jika ia mati, Ya. ia akan menghasilkan banyak buah. Dia akan menghasilkan banyak buah. Mati bangkit berbuah buah. Tidak mungkin bangkit kalau tidak mati. Jangan ada kebangkitan palsu. Kenapa? Karena kematiannya palsu. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, Ya. ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Hidup kekal 26. Barang siapa melayani aku, Ya. ia harus mengikuti Yang aku. harus mengikut aku. Terus Dan di mana aku berada, Ya. di situ pun pelayan akan berada. ya terus Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. mengikuti Tuhan berarti di mana Yesus berada, di situ juga pelayan-pelayannya berada. Di mana Tuhan ada, di situ juga hamba-hamba Tuhan berada. Dimulai dari pengalaman kematian, kebangkitan, dan kelak dipermuliakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah jejak Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Itulah jejak Tuhan Yesus Kristus. Itulah kasih dan kemurahannya bagi kita. Ikutilah itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi di mana nanti Tuhan ada, di situ hamba Tuhan berada. Yesus telah turun ke dunia orang mati. Kemudian hari yang ketiga dia bangkit. Lalu
40 hari kemudian dia naik dipermuliakan. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sedang menyoroti ibadah dan pelayanan kita. Sebab dia imam besar yang sedang pelayanan halus, pakaian putih berragi dalam bentuk berjala-jala, bentuk mata. Dia sedang mengamati, menyoroti ibadah dan pelayanan kita. Sekarang, apakah kita betul-betul mengikuti teladannya? Di mana ia berada, kita, di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Tuhan sedang menyoroti ibadah pelayanan kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.